Selamat datang dan selamat belajar kembali pelajar smart di seluruh Indonesia di channel Matematika Pak Surbakti, khususnya siswa-siswi kelas 11 SMA untuk mata pelajaran matematika wajib. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Surbakti ingin menyampaikan materi pembelajaran persamaan trigonometri. Jadi persamaan trigonometri yang kita pelajari, kita mulai dari bentuk paling dasar atau sering juga disebut dengan persamaan trigonometri sederhana. Jadi persamaan trigonometri sederhana dirumuskan bentuk umumnya sin X sama dengan sin alpha, maka nilai X itu dibagi dua kemungkinan. X1 nya alpha ditambah K kali 360, X2 180 kurang alpha tambah K kali 360. Ya, jadi di mana K ini merupakan elemen bilangan bulat. Jadi K ini sangat menentukan nilai-nilai yang memenuhi persamaan trigonometri dengan melihat ketentuan dari batas pada soal. Pak Surbakti sampaikan bahwa jebakan soal yang sering kurang teliti siswa-siswi adalah pada batasnya. Jadi sebelum mengerjakan soal, perhatikan betul-betul batas yang diberikan. Baik pelajar smart, bagaimana langkah-langkah menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana? Pak Surbakti berikan contoh yang pertama ya. Himpunan penyelesaian persamaan akar 2 sin 3x sama dengan 1 untuk 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 180 derajat. Jadi nilai-nilai yang memenuhi persamaan di samping itu harus berada pada rentang dari 0 sampai 180 derajat. Jadi langkah awal kita ya, kita rubah ke dalam bentuk umum ya, supaya identik dengan bentuk umumnya atau bentuk dasarnya sin X sama dengan sin alpha. Tentu kita lakukan di sini operasi aljabar bahwa akar 2 sin 3x sama dengan 1 dapat Pak Surbakti tuliskan itu sama dengan sinus 3x sama dengan 1 per akar 2. Di mana 1 per akar 2 ini kalau kita lakukan penyederhanaan bentuk akar ya pada penyebutnya, merasionalkan penyebut bentuk akar di kelas 10 sudah kita pelajari bahwa ini kita kali dengan akar 2 dikali akar 2 sehingga 1 per akar 2 itu sama dengan setengah akar 2. Jadi dapat kita tuliskan bahwa sin 3x sama dengan 1 per 2 akar 2. Jadi kunci awalnya para pelajar smart harus mengingat nilai-nilai sudut istimewa pada trigonometri ya. Nilai-nilai sudut istimewa pada fungsi trigonometri. Jadi dengan kata lain sinus 3x sama dengan setengah akar 2. Kita harus merubah ke dalam sin alpha. Sinus berapa yang sama dengan setengah akar 2? Tentunya di kelas 10 sudah kita ingat bahwa sinus yang nilainya setengah akar 2 yaitu sinus 40, sinus 45 derajat. Jadi bentuk yang terakhir ini yang Pak Surbakti berikan itu sudah memenuhi bentuk umum dari persamaan trigonometri bahwa sin X sama dengan sin alpha. Jadi ketika dipenuhi persamaan sin X sama dengan sin alpha, maka kita perhatikan bahwa X1 ya, nilai X1 itu sama dengan alpha ditambah K kali 360. Maka kita pandang X sama dengan 3X sehingga dapat kita tuliskan 3X sama dengan alpha 45 derajat ditambah K kali 360. 3X 45 dengan 360 dapat kita sederhanakan, maka sama-sama dibagi 3 ya, kedua ruas kita bagi 3, maka hasilnya ruas kiri 3x per 3 tentunya x, 45 dibagi 3 itu 15 derajat ditambah k dikali 360 bagi 3 tentunya 120 ya. Setelah koefisien variabel x yang kita cari ya, pada ruas kiri koefisiennya 1, maka langkah selanjutnya kita lakukan pengujian K. Karena K tadi Pak Surbakti sebutkan ini
elemen bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu dibagi 3, bilangan bulat negatif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat positif. Karena batasnya dimulai dari 0 sampai 180, maka pengujian K kita ambil dari K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan terakhir, kita gantikan 0, maka 0 dikali 120 itu 0, maka tentunya nilai X sama dengan 15 derajat. Iya. Kemudian kita uji selanjutnya K sama dengan 1. Kita substitusi ke persamaan terakhir, masukkan K sama dengan 1, tentunya 1 dikali 120 ditambah 15. Maka kemungkinan nilai X yang kedua adalah 120 tambah 15, tentunya 135 derajat. Untuk K sama dengan 2, bilangan bulat selanjutnya, maka X sama dengan, sama ya, kita substitusi ke persamaan terakhir, 2 dikali 120, 240 ditambah 15. Tentunya ini sama dengan 250, ya 55 derajat. Ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi pelajar smart? Kita perhatikan bahwa batas yang diizinkan, yang diminta pada soal hanya dari rentang dari 0 sampai 180 derajat. Tentunya untuk K sama dengan 2 tidak memenuhi, K sama dengan 3 tentunya semakin tidak memenuhi karena semakin besar. Ya, jadi pengujian untuk kemungkinan pertama selesai. Kita lanjutkan untuk kemungkinan kedua dari nilai X. Bahwa X2 sama dengan 180 dikurang alfa. Tentunya dalam hal ini persamaan kita yang terakhir X sama dengan 3X ya. Iya, jadi kita tuliskan. Oke. Iya, 3X ya. Kemungkinan yang kedua 3X sama dengan 180 kurang alfa. Tentunya 180 kurang 45. Karena alfa sama dengan 45 derajat, ditambah K dikali 360, kita sederhanakan, 3X sama dengan 180 kurang 45 sama dengan 135 derajat, ditambah K dikali 360. Ini juga dapat kita sederhanakan, masing-masing ruas kita bagi dengan 3, maka hasilnya X sama dengan 45 ditambah K dikali 102, iya, dikali 120. Kita lakukan pengujian K ya, kita lakukan pengujian K, maka untuk K sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan terakhir, 45 ditambah 0 kali 120, tentunya nilai X-nya sama dengan 45 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka iya, X sama dengan, ya kita substitusi 1 dikali 120, tentunya 120 ditambah 45, 160, iya 165 derajat, masih memenuhi ya, karena masih dalam rentang 0 sampai 180. K sama dengan 2, maka nilai X sama dengan 2 dikali 120, 240 ditambah 45, itu sama dengan 280, iya 285 derajat. Tentunya ini juga tidak memenuhi. Jadi nilai-nilai X yang memenuhi, nilai-nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri akar 2 sin 3X sama dengan 1, kita urutkan dari yang terkecil. Yang pertama adalah X sama dengan 15 derajat, yang kedua X 45 derajat, kemudian 135 derajat, dan yang terakhir 165 derajat. Maka opsi yang tepat adalah opsi D. Bisa ya, para pelajar smart dipahami bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Supaya lebih jelas, Pak Surbakti akan sampaikan contoh soal yang kedua. Ya, untuk contoh yang kedua Pak Surbakti ambil itu adalah persamaan trigonometri sederhana yang menerapkan
rumus dasar atau bentuk dasar dari fungsi cos. Jadi soal harus kita rubah terlebih dahulu ke dalam cos X sama dengan cos alpha. Maka X yang ruas kiri itu sama dengan plus minus alpha ditambah K kali 360. Jadi kalau kita perhatikan soal, cos 2X kurang 40 sama dengan setengah akar 3. Jadi langkah awalnya kita merubah setengah akar 3 ke dalam cos alpha. Cos berapa yang sama dengan setengah akar 3? Iya, jadi tentunya cos 30. Jadi cos 2X kurang 40 sama dengan cos 30 derajat ya, cos 30 derajat. Sehingga dalam hal ini sudah memenuhi bentuk umum, maka kita pandang bahwa X sama dengan 2X kurang 40 ya. Bahwa X sama dengan 2X kurang 40. Maka persamaan dapat kita tuliskan 2X kurang 40 sama dengan plus minus alpha. Alpha itu 30. Plus minus 30 ditambah K dikali 360 derajat ya. Iya, jadi kita sederhanakan, langkah awalnya kita ambil nilai yang positif ya. Langkah awal kita ambil nilai positif karena di sini ada kemungkinan, ada dua kemungkinan plus minus. Maka kemungkinan yang pertama 2X kurang 40 sama dengan 30 ditambah K kali 360 untuk positifnya. Maka kita sederhanakan 2X sama dengan pindah ruas kanan menjadi 70 ditambah K kali 360. Sebelum kita melakukan pengujian nilai K, maka koefisien variabel X yang kita cari pada ruas kiri itu harus selalu sama dengan 1. Jadi bilangan 2, 70, 360 dapat kita bagi sama-sama dibagi 2, maka ruas kiri 2X bagi 2 tentunya X, 70 bagi 2 35 ditambah K dikali 360 bagi 2 tentunya 180 ya, 180 derajat. Baik pelajar smart, kita lakukan pengujian K. Kita perhatikan pada pengujian K selalu perhatikan batas ya. Batas ya, mana tahu batas itu bisa juga dipenuhi oleh sudut negatif. Misalkan seperti ini batasnya negatif 360 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360. Tentunya pengujian nilai K harus melibatkan bilangan bulat negatif, bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Karena batas tetap masih dari 0 sampai 180, maka terkecil kita lakukan uji K sama dengan 0 ya. Untuk K sama dengan 0, maka kita substitusi ke persamaan terakhir, 0 dikali 180, 0 tambah 35, maka nilai X sama dengan 35, iya 35 derajat. Kita lakukan pengujian K sama dengan 1. K sama dengan 1, maka X sama dengan, kita perhatikan, 1 dikali 180, 180 ditambah 35. Tentunya 215 derajat. Ini tidak memenuhi. Karena sudah di luar batas yang diminta, di luar interval yang diminta. Baik, kita ambil kemungkinan yang kedua dari kemungkinan negatifnya, karena persamaannya plus minus ya. Maka kemungkinan X yang kedua, iya, tentunya 2X ya, 2X kurang 40 sama dengan negatif 30. Negatif 30 ditambah K dikali 360. Kita sederhanakan, 2X sama dengan berpindah negatif 40 ke ruas kanan min 30 tambah 40. 10 ditambah K dikali 360 derajat. Jelas ya pelajar smart sampai di sini? Kita sederhanakan, masing-masing ruas kita bagi 2, tentunya hasilnya X sama dengan 5 ditambah K kali 100, iya 180.
Maka kita lakukan pengujian K. Untuk K sama dengan 0, tentunya kita masukkan ke persamaan terakhir K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 5, ya 5 derajat. 0 dikali 180, 0 tambah 5, tentu X sama dengan 5. K sama dengan 1, kelihatan ya, sudah di luar batas ya. Karena 1 dikali 180, 180 tambah 5, maka nilai X sama dengan 185 derajat. Ini tidak memenuhi karena sudah di luar, iya, sudah di luar batas. Maka nilai X yang memenuhi ya, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos 2X kurang 40 sama dengan setengah akar 2 hanya bilangan 5 derajat dan 35, iya 35 derajat. Maka opsi yang tepat adalah opsi D. Jelas ya, belajar smart. Supaya semakin dimengerti, Pak Surbakti akan memberikan contoh yang lain. Bagaimana langkah-langkah menyelesaikan persamaan trigonometri yang bentuknya dasar atau persamaan trigonometri sederhana. Oke, untuk contoh soal yang ketiga, kalau kita perhatikan batas yang diambil negatif 180 sampai 180 ya, diantara negatif 180 dan 180 untuk fungsi tangen ya. Tadi contoh pertama sinus, yang kedua Pak Surbakti ambil kosinus, dan yang ketiga fungsi tangen. Cara kerjanya tetap sama ya. Langkah awal kita merubah ke dalam bentuk umum ya, merubah ke dalam bentuk umum. Tangen X sama dengan tangen alfa. Ya, jadi kita rubah ke dalam bentuk umum. Tentunya ruas kiri masih tetap, itu sama dengan tangen 3X tambah 90 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Tangen berapa yang sepertiga akar 3? Inilah yang Pak Surbakti katakan tadi. Para pelajar smart silahkan mereview kembali, merefresh kembali ingatannya tentang nilai sudut-sudut istimewa pada fungsi trigonometri ya. Iya, jadi tentunya tangen berapa yang sepertiga akar 3? Iya, kita tahu bersama itu adalah tangen 30. Ya, jadi kita mencari nilai-nilai X supaya ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan. Iya, jadi kalau sudah memenuhi bentuk umum, maka persamaan kita tinggal X sama dengan alfa tambah K kali 180. Jadi dapat kita tuliskan 3X tambah 90 derajat, karena 3X tambah 90 itu sama dengan X ya, bertindak sebagai X, sama dengan ya alfa 30 ditambah K dikali 180. Ya, kenapa 180? Karena periodisasi fungsi tangen hanya sampai 180 derajat. Kemudian berlanjut untuk kuadran yang ketiga. Ya, kita sederhanakan. 3X tambah 90 sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180, maka 3X sama dengan 30 dikurang 90 ya. Ini berpindah ke ruas kanan, tentu menjadi negatif. Tentunya 30 kurang 90 negatif 60 derajat ditambah K dikali 180. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 3, maka X sama dengan negatif 20 derajat ditambah K dikali 6, iya 60 derajat. Karena tadi kita sama-sama bagi dengan 3. Iya, jadi kita lakukan pengujian K ketika koefisien X ya, koefisien X pada ruas kiri itu sama dengan 1. Kita lakukan pengujian K. Kita perhatikan K dari mana kita mulai. Kita perhatikan selalu batas ya, supaya efisiensi waktu ya. Negatif 180 tentunya. Misalkan Pak Surbakti kita mulai dari K sama dengan negatif 3. Saran Pak Surbakti nanti kita mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. 80% soal pengujian nilai K terletak pada bilangan bulat yang Pak Surbakti sebutkan tadi. Misalnya kita uji K sama dengan negatif 3,
maka nilai X dari persamaan yang terakhir kita substitusi ya. K negatif 3, berarti negatif 3 dikali 60 negatif 180 ditambah negatif 20, negatif 200. Kalau kita perhatikan batas ya, di antara negatif 180 dan 180. Jadi negatif 200 derajat ini di luar batas. Maka kita sebut tidak memenuhi ya, atau TM. K sama dengan negatif 2. Kita lanjutkan pengujian selanjutnya. K min 2 tentunya X sama dengan min 2 kali 60 minus 120 ditambah minus 20 minus minus 140. Tentunya ini memenuhi ya, karena berada di antara interval min 180 dan 180. Ya, selanjutnya bilangan yang lebih besar K negatif 1, maka nilai X yang memenuhi tentunya min 1 kali 60, min 60 tambah min 20 minus 80 memenuhi. Ya, tentunya K sama dengan 0 juga memenuhi. K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan kita substitusi. Sama dengan negatif 2, negatif 20 derajat. K sama dengan 1, maka X sama dengan 1 dikali 60, 60 ditambah negatif 20. Tentunya nilainya sama dengan 40 derajat. K sama dengan 2, maka X sama dengan 2 dikali 60, 120 ditambah negatif 20 sama dengan 100 derajat. Yang terakhir K sama dengan 3, maka X sama dengan 3 kali 60, 180 dikurang 20, 160 derajat ya. Nampak ya, ketika kita melakukan uji misalnya K sama dengan 4 dikali 60, 240 dikurang 20, 220, tentunya di luar batas. Jadi pekerjaan kita para pelajar smart mencari nilai-nilai yang memenuhi persamaan trigonometrinya di dalam rentang atau di dalam intervalnya ya, di dalam intervalnya. Jadi teliti selalu interval yang diberikan pada soal. Jadi setelah kita lakukan pengujian nilai K untuk mencari nilai-nilai atau sudut-sudut yang memenuhi pada interval dan pada persamaannya, kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Tentunya tadi yang terkecil adalah negatif 140, negatif 80, negatif 20, kemudian 40, 100, dan 160. Maka opsi yang tepat kalau kita perhatikan ya, opsi yang tepat adalah opsi C. Min 140, min 80, min 20, 40, 100, 160. Bisa ya para pelajar smart, mudah-mudahan apa yang Pak Surbakti bagikan dapat dipahami dan nantikan lanjutan dari pembahasan persamaan trigonometri untuk bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Mudah-mudahan kehadiran channel Matematika Pak Surbakti dapat membantu para pelajar smart di dalam memahami persamaan trigonometri lebih baik lagi. Sampai bertemu kembali dan selamat belajar.